Pada bulan September di tahun 1984, Tanjung Priok yang sibuk dengan dunia pelabuhannya tiba-tiba menyaksikan lebih dari sekedar keramaian. Di daerah keras itu, sebuah tragedi yang menggetarkan hati terjadi. Sebuah aksi massa yang diniatkan sebagai aksi damai menuntut pembebasan dan keadilan dengan setembakan berubah menjadi situasi yang mengerikan. Setelah itu Tanjung Priok menjadi sejarah hitam akan masalah HAM yang dilakukan negara kepada rakyat biasa. Namun di tengah kepedihan dan kehilangan, ada satu hal yang tetap hidup, harapan. Harapan akan keadilan, harapan untuk sebuah perubahan yang meskipun selalu tersisihkan, namun selalu digaungkan di setiap Kamisan. Sebab tanpa keadilan dan pemulihan yang belum dirasakan korban, Tanjung Priok harus selalu kita ingat dan kenang. Untuk itu pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kembali kisah yang telah terlalu lama terbiar. Mari kita buka lembaran sejarah yang penuh dengan air mata itu, agar kita bisa melihatnya dengan hati, merasakan dengan jiwa, dan menggugah kesadaran kita sebagai bangsa. Untuk itu, mari kita memahami tragedi Tanjung Priok. Untuk memahami tragedi Tanjung Priok, kita perlu melihat konteks sejarah pada masa itu. Pada tahun 1980-an, situasi di Indonesia semakin tegang. Masyarakat menghadapi ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, dan kebijakan pemerintah yang semakin ugal-ugalan. Umat Islam yang merasa terpinggirkan dan disalahartikan oleh kebijakan asas tunggal Pancasila mulai memperlihatkan ketidakpuasan mereka dengan cara yang lebih vokal. Selain itu, Tanjung Priok bisa dibilang pangkal dari ketidakpuasan, sebab pada saat itu Tanjung Priok bukan sekadar pelabuhan perdagangan, melainkan juga menjadi pusat pertemuan masyarakat yang mencari keadilan. Seperti yang terjadi pada tragedi Talang Sari, yang mana semua bermula dari aturan asas tunggal Pancasila yang mulai gencar digaungkan pemerintah Orba sejak awal 1980-an. Maka setelah itu, semua organisasi di bumi Nusantara diwajibkan beraraskan Pancasila. Tidak boleh tidak. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba, maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Disinilah mulai bergesekan masa Islam dengan aparat pemerintah Orba. Dan untuk tragedi Tanjung Priok, semua bermula pada hari Jumat di tanggal 7 September di tahun 1984. Seorang anggota Babinsa dari Koramil mendatangi Musola Asyadah di Gang 4 Kota, Tanjung Priok. Kedatangan anggota Babinsa ke musola ini bertujuan untuk meminta kepada jemaah musola untuk mencopot pamflet pengajian, yang mana pamflet itu dianggap tidak bernafaskan Pancasila. Karena perintah pencopotan pamflet itu tidak dihiraukan oleh para jemaah musola, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 8 September, dua Babinsa yang salah satunya